Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk menjadi amir daripada tentara. Sahih Bukhari. Kemudian Rasulullah memesan, perhatikan nih. Rasulullah memesan agar supaya para sahabat mentaati beliau karena beliau amir. Saya ingin tanya, kira-kira imam-imam jamaah sekarang ini dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi lebih pintar mana kira-kira? Lebih pintar mana kira-kira? Hah? Lebih pintar mana? Hah? Lebih pintar ulama-ulama sekarang atau Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Hah? Jelas ini sahabat. Tapi perlu kita ketahui, dan Rasulullah mengatakan ini amir dariku, taatilah dia. Kira-kira imam-imam, amir-amir, jamaah-jamaah sekarang dapat rekomendasi dari Rasul enggak? Ini legitimasi loh. Ini amirku, taatilah dia. Di tengah perjalanan amirnya marah. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini marah. Beliau luar biasa, dalam cerita yang lain luar biasa beliau. Tapi di sini beliau marah. Ketika marah, beliau mengingatkan, kalian tahu kan, Rasulullah mengingatkan kalian supaya kalian mentaati aku. Oh iya benar. Sekarang kumpulkan kayu, cari kayu sebanyak mungkin. Mereka cari kayu sebanyak mungkin. Setelah itu gali parit. Mereka gali parit. Masukkan kayu itu ke dalam. Iya. Dinyalakan. Setelah menyala-nyala, apa kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Rasul mewasiati kalian untuk taat kepadaku. Siapa yang taat kepadaku silahkan masuk ke dalam api ini. Siapa yang taat kepadaku silakan masuk ke dalam api ini. Kira-kira kalau tanpa mikir gimana? Rasul telah memesan untuk taat, dan ini memerintahkan untuk taat, dan pakai dalilnya Rasul lagi. Tapi alhamdulillah itu terjadi. Mungkin kekhilafan daripada Abdullah Hudzafah terjadi dan diriwayatkan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih untuk kita ambil pelajaran. Kalau Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, sahabat Nabi yang agung, bisa keliru, bagaimana ustadz-ustadz sekarang? Ini bukan untuk melecehkan ustadz, tetapi hendaklah umat itu kalau taat kepada ulama, taat ala basirah. Taat ala basirah, taat di dalam kejelasan agama, bukan hanya sekedar taat buta. Maka ketika suruh masuk, sahabat-sahabat ngomong, tunggu dulu, kita itu ikut Nabi dalam rangka untuk selamat dari api neraka. Lu kok masa kita suruh masuk ke dalam lubang api ini? Kita minta izin dulu sama Nabi. Maka mereka pulang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu. Apa kata Nabi? Lau dakhaluha ma kharaju minha abadan. Kalau mereka masuk langsung jalan tol ke neraka, enggak keluar selamanya. Perhatikan, saya tidak melecehkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau luar biasa. Beliau itu dalam kasus yang lain menjadi panglima perang, kemudian beliau tertawan, sahabat-sahabatnya tertawan, beliau ditawari untuk masuk Kristen, beliau nggak mau.
Beliau diancam akan disiksa. Akhirnya dan beliau disuruh sujud, suruh rukuk kepada raja Kristen. Beliau nggak mau. Akhirnya beliau disuruh masuk ke terowongan. Terowongan itu pendek. Suruh masuk aja. Kemudian raja itu berdiri di ujung daripada terowongan. Apa yang terjadi? Beliau tahu ini jebakan. Maka beliau kemudian masuk ke terowongan itu dengan membelakang. Akhirnya keluar dengan pantat duluan. Supaya apa? Tidak menunjukkan bahwa beliau tidak mau rukuk kepada raja tersebut. Beliau diancam akan dibunuh. Kemudian dibikinkan apa? Tungku yang besar. Dan di situ ditaruh minyak yang mendidih. Kemudian untuk mengancam beliau, salah satu tentara beliau diambil, dilemparkan ke dalam tungku itu langsung matang. Dan langsung beliau digantung, diikat badannya dari atas, kemudian turunkan dikit-dikit ke tungku itu. Beliau kelihatannya meneteskan air mata. Maka raja yang Kristen bilang, tolong turunkan dulu, saya ingin tanya sama dia. Kemudian tanya, wahai Abdullah, ada apa engkau? Kok kelihatan engkau nangis? Takut mati ya? Jawaban subhanallah, Wallah aku tidak takut mati. Cuma aku menangisi kenapa aku hanya punya 1 nyawa. Aku ingin punya 100 nyawa. Satu persatu mati di tiang ini. Satu persatu mati di minyak ini. Akhirnya ini yang menjadikan terenyuh raja itu. Kemudian katakan, gini aja deh, aku maafkan engkau, tapi syaratnya cuma 1, cium jidat saya. Tadi suruh rukuk nggak mau, karena ini kesyirikan. Tadi suruh masuk agama Kristen nggak mau, walaupun mau dikasih anaknya. Tapi sekarang nyium jidat tuh nggak ada kaitan dengan akidah. Ya, tidak menyentuh akidah dalam hal ini. Yo kalau cuma mencium jidat ku cium, tapi merdekakan aku dan seluruh pasukanku. Akhirnya diciumlah raja itu jidatnya, dan akhirnya dilepaskan semua tentaranya. Dan ketika kembali kepada Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, akulah yang paling berhak untuk mencium jidat daripada Abdullah bin Hudzafah. Artinya saya meyakini beliau adalah orang yang saleh, beliau adalah orang yang hebat. Tapi kenapa terjadi? Beliau memerintahkan rakyatnya, beliau memerintahkan bawahannya untuk masuk ke dalam api itu. Terjadi karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ambil pelajaran, siapapun orangnya, sehebat apapun, itu bisa melakukan kesalahan. Maka saya